amanah. Ijtima' ulama mengamanahkan ini Allah Ta'ala melalui firasat ijtihad ulama, tapi umat juga. Jadi ada dua dukungan, ulama dengan umat. Mereka berikan dalam keranjang ini ada pisau, ada bunga, ada buah, ada pena. Maka dua pesan Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Bapak letakkan amanah ini. Yang pisau bapak beri ke anak muda karena mereka akan pergi ke hutan berburu. Yang buah bapak berikan kepada anak-anak, mereka supaya makan buah supaya fresh. Yang bunga bapak berikan kepada anak gadis, dia bisa beri mereka kepada suaminya yang sudah menikah. Sedangkan pena bapak berikan kepada ulama agar mereka menulis. Jangan bapak berikan pisau kepada anak kecil, dia akan melukai. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Letakkan amanah ini. Dan dua pesan Allah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Begini ulama ijtima' berkumpul dan umat menyambut. Ini amanah ini sedang di pundak bapak. Bapak adil. Adil. Jangan bapak beri terlalu besar, jangan bapak lihatlah dengan keadilan. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan. Kita semua hancur dunia ini. Yang pertama mendapatkan naungan itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan bapak termasuk. Itu yang saya lihat. Jadi saran Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Apa saya sudah? Buah durian kalau hanya sekedar berputik, orang cuek. Tapi kalau dia sudah berbuah harum ranum, ada orang akan melempar, monyet akan naik. Sekarang buahnya sedang harum, maka bapak tabah kuat, silahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini jihad yang paling besar, jihad menjadi pemimpin. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Itu doa dari Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Hanbal, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintakanlah berikan kami Republik Indonesia pemimpin yang adil. Kalau bapak adil, seluruh negeri ini akan mendapatkan keadilan. Mungkin ada lagi pesan-pesan atau harapan-harapan dalam perjuangan kita. Saya kan dulu selalu mengatakan saya ikut ijtima' ulama. Lalu setelah ulama berijtima' berkumpul, ya Tuhan pilih pada bapak. Kemudian keliling-keliling kemana-mana umat. Prabowo, pes. Tapi saya masih tetap, karena mata kita kan kadang tertipu. Kita pergi di tepi sungai, kita lihat ada tongkat bengkok kan. Tapi ketika kita tarik ternyata lurus. Mata menipu. Saya khawatir jangan-jangan saya tertipu dengan Pak Prabowo. Oleh sebab itu saya cari ulama yang tidak masyhur, tidak populer. Ini ulama yang masyhur, yang di YouTube, yang di TV, tapi ulama yang tidak dikenal orang. Tapi mata batinnya bersih. Allah bukakan hijab kepada dia. Ini ulama-ulama yang tidak perlu materi. Mungkin bapak tidak kenal mereka. Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka, kira-kira saya pilih mana enggak. Saya biarkan dia baca hati saya. Ngerti nggak dia? Dan ketika datang saya dekatkan telinga, apa kata dia? Saya mimpi 5 kali ketemu dia. Saya tanya, siapa? Prabowo. Kalau mimpi 1 kali boleh jadi dari setan. 5 kali dia mimpi, dia lihat bapak. Signal dari Allah. Saya jalan lagi, saya cari lagi ke tempat lain. Ketika salaman, dekat telinga saya, dia bisa. Bapak dia. Ulama-ulama yang tidak dikenal karena hebatnya di tengah masyarakat, bukan viral seperti saya.
Saya datang ke satu tempat, ini unik, aneh. Dia tidak mau makan nasi kalau berasnya dibeli di pasar. Berasnya ditanam sendiri. Karena kalau dibeli di pasar riba. Dia hanya mau minum kalau sumurnya digali sendiri. Dan tidak mau menerima tamu perempuan. Dan pernah menteri datang dia usir. Menteri datang, pulang. Saya khawatir saya begitu datang ke sana ternyata somat, niatmu tidak baik, pulang malu Ustaz. Tapi saya tetap nekat datang. Biasanya tamu ke sana kalau ketemu paling 2 menit, 3 menit, udah sana minta doa, udah. Saya datang setengah jam, Pak, 30 menit dia bicara 4 mata dengan saya. Di akhir pertemuan pas mau pulang dia bilang, berapa? Dia bilang itu. Dia bilang. Jadi saya berpikir lama, ini kalau saya diamkan sampai pilpres, kenapa mereka cerita ke saya? Kenapa mereka cerita ke saya? Tiap malam saya berpikir, kenapa mereka cerita ke saya? Berarti saya harus sampaikan. Kalau tidak, ini akan jadi seumur hidup saya mati dalam penyesalan. Abdul Somad, kenapa tidak kau cerita? Setelah ketemu ini selesai, kuserahkan semuanya pada Allah SWT. Apa yang terjadi pada saya, kuserahkan semuanya pada Engkau ya Allah. Yang penting sudah aku sampaikan. Plong, malam ini saya bisa tidur lelap. Jangan Bapak undang saya ke istana. Biarkan saya berdakwah masuk ke dalam hutan. Karena memang saya dari awal dosa. Saya orang kampung. Saya masuk hutan ke hutan. Yang kedua, jangan Bapak beri saya jawab.